Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara komplit buat kamu dimanapun berada. Pernah nggak kamu merasa rejeki itu kayak deket tapi susah nempel? Atau ada masa di mana rejeki tiba-tiba ngalir deras? Padahal kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain spesial? Jangan buru-buru nyalahin nasib. Bisa jadi ada pola rejeki yang belum kamu sadari dari wetonmu. Nah, kalau kamu lahir di weton pon, video ini bakal bongkar jalur rejeki yang paling cocok buatmu. Jalur yang sering dilewatin orang pon tanpa sadar. Tonton sampai habis, catat poinnya, dan coba cek ke hidupmu sendiri. Kalau kamu merasa relate, langsung klik like, subscribe, dan tulis, "Aku pon" di komentar. Biar kita bahas bareng dan saling doain rezekinya makin lancar. Siapa tahu, setelah ini kamu paham kenapa rezekimu seret atau malah meledak loh. 1. Karakter inti weton pon. Tenang di luar, kuat di dalam. Kalau kamu lahir di weton pon, biasanya kamu punya energi yang khas banget. Banyak orang melihat pemilik weton pon sebagai pribadi yang kalem, tidak banyak bicara, dan cenderung adem menghadapi situasi. Tapi jangan salah, ketenangan itu bukan tanda lemah. Justru, di balik wajah yang santai itu, orang pon menyimpan daya tahan mental yang kuat dan cara berpikir yang dalam. Orang pon umumnya tidak suka keributan. Mereka lebih nyaman bekerja atau menjalani hidup dengan ritme yang stabil. Ketika situasi panas, banyak orang mudah terpancing emosi, tapi pon sering jadi sosok yang tetap waras. Mereka bisa menahan diri, menganalisis dulu, baru bicara atau bertindak. Ini yang membuat banyak orang pon terlihat slow, padahal sebenarnya mereka sedang mengukur langkah. Mereka bukan tipe yang asal maju, tapi ketika sudah yakin, langkahnya biasanya mantap. Sifat lain yang menonjol adalah tahan banting. Orang pon jarang menyerah di awal. Mereka bisa melewati fase sulit lebih lama daripada kebanyakan orang. Kalau orang lain berhenti karena capek atau bosan, pon masih bisa bertahan karena mereka punya tenaga batin yang rapi. Mereka kuat bukan karena tidak takut gagal, tapi karena tahu cara berdamai dengan proses. Ini berkaitan dengan sifat pon yang cenderung setia pada jalan yang dipilih. Sekali merasa itu jalannya, mereka akan jalani dengan serius, walau pelan. Di sisi sosial, orang pon sering dianggap ngikut aja. Tapi sebenarnya bukan sekadar ikut-ikutan. Mereka punya kemampuan membaca situasi dan orang sebelum membuka diri. Karena itu, pon biasanya selektif dalam pergaulan. Mereka tidak gampang percaya orang, tapi kalau sudah percaya, mereka bisa loyal luar biasa. Sikap ini bikin orang pon sering jadi tempat curhat atau sandaran, karena aura mereka itu menenangkan dan tidak menghakimi. Nah, dari karakter ini muncul pola unik. Orang pon terlihat biasa di permukaan, tapi menyimpan potensi besar di dalam. Ibarat air tenang yang dalam, tidak berisik, tapi isinya kuat. Mereka jarang pamer kemampuan, jarang menuntut disorot, tapi pelan-pelan muncul sebagai orang yang paling siap ketika keadaan benar-benar butuh sosok stabil. Tantangannya, karena terlalu tenang dan sering menahan diri, orang pon kadang jadi kurang terdorong untuk menonjol. Mereka bisa menunda peluang karena merasa, nanti dulu, atau, belum waktunya. Padahal, banyak pintu rejeki terbuka ketika pon berani sedikit lebih cepat mengambil langkah. Jadi kalau kamu pon, penting untuk sadar bahwa ketenanganmu adalah kekuatan, tapi jangan sampai berubah jadi kebiasaan menunggu terlalu lama. Kesimpulannya, inti karakter weton pon itu adalah stabil, sabar, kuat dalam proses, dan punya intuisi sosial yang halus. Kamu mungkin bukan tipe yang langsung melesat di awal, tapi kamu punya bakat besar untuk menang dalam jangka panjang. Dan di bagian berikutnya, kita bakal bahas bagaimana karakter ini nyambung banget dengan pola rejeki orang pon. Karena rejeki kamu biasanya datang bukan dari kecepatan, tapi dari konsistensi dan momen yang tepat. 2. Pola rejeki weton pon. Datang saat Anda dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke pola rejeki weton pon. Ini penting banget, karena banyak orang pon merasa rejekinya lambat, atau nggak sekenceng orang lain.
Padahal bukan begitu. Rejeki orang pon itu punya gaya mengalirnya sendiri, bukan meledak di awal, tapi stabil, dalam, dan sering datang tepat saat mereka berada di posisi yang dibutuhkan. Coba perhatikan, orang pon jarang dapat rejeki dari hal yang serba instan. Mereka bukan tipe yang tiba-tiba kaya dari keberuntungan dadakan. Bukan berarti nggak bisa, tapi jalur alaminya memang bukan di situ. Rejeki pon biasanya terbuka ketika mereka menjalani proses lalu dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Jadi bukan sekadar kerja keras, tapi kerja yang bikin orang percaya. 1. Rejeki pon tumbuh dari kepercayaan. Orang pon itu punya getaran, stabil. Mereka jarang bikin orang lain was-was. Karena itulah, kepercayaan sering datang ke mereka secara pelan-pelan. Namun begitu sudah dipercaya, efeknya besar. Pelanggan kembali lagi. Atasan memberi tanggung jawab lebih. Teman merekomendasikan ke peluang baru. Relasi ngajak kerjasama. Disinilah rejeki pon mulai mengalir. Kadang orang pon sendiri nggak sadar bahwa modal rejeki mereka adalah reputasi, dipercaya dan konsisten. Bagi pon, nama baik itu bukan cuma soal moral, tapi benar-benar kunci pintu rejeki. 2. Rejeki pon datang lewat lingkungan relasi yang tepat. Ini pola kedua yang sering bikin orang pon kaget. Banyak pon merasa, kalau aku kerja sendiri, rasanya jalannya seret. Tapi kok kalau aku masuk komunitas tertentu, atau ketemu orang ini itu, semuanya tiba-tiba lancar ya? Ya, karena weton pon punya kecenderungan rejeki yang aktif ketika mereka berada di ekosistem yang sehat. Mereka bukan tipe lone wolf yang bisa maksimal sendirian terus-menerus. Pon butuh arus sosial yang benar. Bahkan satu lingkaran pertemanan yang tepat bisa mengubah jalur hidup pon secara drastis. Makanya, kalau kamu pon, jangan remehkan silaturahmi, menjaga hubungan baik, ikut komunitas yang sefrekuensi, hadir di lingkungan yang bikin kamu berkembang. Bisa jadi rejeki terbesar kamu nggak datang dari kerjaanmu hari ini, tapi dari orang yang kamu temui minggu ini. 3. Rejeki pon menguat saat mereka jadi pemecah masalah. Orang pon punya ciri khas, mereka bisa tenang saat orang lain panik. Ini bikin mereka alami jadi problem solver. Dan lucunya, rejeki pon cenderung datang ketika mereka membantu orang lain keluar dari masalah. Entah itu masalah kerja, masalah bisnis, masalah keluarga, atau sekadar butuh ditemani berpikir. Pon sering punya kemampuan melihat akar masalah secara jernih. Mereka tidak reaktif. Mereka menata dulu, baru menyelesaikan. Dan orang lain sangat menghargai itu. Ketika orang pon mengambil peran ini, jadi solusi, bukan sekadar penonton, rejeki mereka ikut terangkat. Karena dunia selalu memberi ruang lebih besar untuk orang yang membawa manfaat nyata. 4. Rejeki pon berwujud, stabil dulu, baru naik. Ini pula yang harus dipahami. Banyak pon merasa rendah diri karena melihat orang lain cepat naik. Tapi rejeki pon itu seperti air sumur. Nggak langsung kelihatan melimpah, tapi nggak pernah kering. Pon biasanya mulai dari kecil tapi tahan lama. Naiknya pelan tapi kuat. Rejekinya nggak heboh tapi bertahan. Kalau orang lain kaya karena momen, pon kaya karena pondasi. Dan pondasi ini dibangun dari kebiasaan mereka yang sabar, telaten, dan nggak gampang pindah arah. 5. Rejeki pon paling seret saat mereka merasa nggak pantas. Ada satu pola mental yang diam-diam menghambat orang pon. Rasa sungkan berlebihan. Pon kadang merasa, aku nggak enak minta lebih. Kayaknya aku belum layak. Takut dibilang matre. Yang penting cukup. Sikap rendah hati itu bagus, tapi kalau berubah jadi keyakinan bahwa kamu nggak pantas dapat banyak, rejeki jadi tersendat. Karena rejeki itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal kesediaan batin untuk menerima. Jadi intinya, pola rejeki weton pon itu bukan soal kecepatan, tapi soal posisi dan nilai. Rejeki kamu mengalir saat kamu menjaga kepercayaan, berada di lingkungan yang tepat, jadi pemecah masalah, konsisten dalam proses, dan berani merasa pantas menerima hasil.
Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke hal yang paling ditunggu. Jalan rejeki utama weton pon, jalur spesifik yang kalau kamu ikuti, rejekimu bisa jauh lebih deras dan terasa, klik, sama hidupmu. 3. Jalan rejeki utama weton pon, yang banyak nggak sadar. Nah ini bagian paling pentingnya. Kalau di bagian sebelumnya kita bahas pola rejeki pon secara umum, sekarang kita masuk ke jalan utama, rejeki orang pon. Jalur yang kalau kamu sadari dan kamu jalani dengan benar, efeknya bisa terasa banget. Banyak orang pon sebenarnya sudah berada di jalur ini, tapi nggak sadar kalau itulah pintu rejekinya. Akhirnya jalurnya dilewati sambil setengah hati, atau malah ditinggalkan, padahal disitulah sumber aliran rejeki terbesar mereka. 1. Jalur pelayanan pengabdian. Rejeki datang saat kamu menguatkan hidup orang lain. Orang pon itu punya aura, menenangkan dan menguatkan. Kamu mungkin gak merasa spesial, tapi orang lain sering merasa aman ketika ada kamu. Maka, jalur rejeki pertama yang paling kuat untuk pon adalah jalur pelayanan. Bukan dalam arti kamu harus jadi pembantu orang, terus ya. Tapi dalam arti pekerjaanmu memberi dampak langsung untuk kebutuhan orang lain. Contoh bentuknya bisa luas banget. Mengajar, mendidik, melatih, mentoring. Pelayanan kesehatan, pendampingan, konseling. Bisnis jasa yang solutif. Misal, servis, konsultasi, desain, perawatan, hospitality. Pekerjaan yang bikin orang lebih tertata, lebih paham, atau lebih nyaman. Kenapa jalur ini kuat? Karena karakter pon itu paling hidup ketika mereka merasa berguna. Saat kamu bekerja bukan sekadar buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain lebih baik, energi batin pon aktif. Dan saat energi itu aktif, rejeki ikut kebuka. Banyak pon yang awalnya merasa kerjaannya biasa aja, tapi begitu ia serius melayani dan jadi bagian penting buat hidup orang lain, pelanggannya nempel, kepercayaannya naik, dan rejekinya stabil. Kata kuncinya, manfaat yang kerasa. Semakin kamu hadir sebagai solusi, semakin rejeki kamu punya alasan untuk datang. 2. Jalur keterampilan yang diperdalam. Rejeki pon meledak setelah skillnya matang. Pon itu bukan tipe yang cocok, gonta-ganti jalur tiap sebentar. Bukan karena nggak bisa adaptasi, tapi karena alaminya pon kuat di pendalaman, bukan di loncatan. Karena itu, jalur rejeki kedua adalah jalur skill yang dipoles sampai dalam. Orang pon sering punya bakat alami. Kadang bakatnya sederhana, tapi kalau ditekuni jadi luar biasa. Masalahnya, banyak pon berhenti di tengah jalan karena merasa, kayaknya orang lain lebih jago. Kayaknya hasilku biasa aja. Udahlah, cari yang lain. Padahal rejeki pon itu sering muncul setelah fase dipandang biasa. Mereka harus melewati tahap belajar pelan-pelan, konsisten diam-diam. Hasilnya belum kelihatan dulu baru kemudian boom, orang mulai melihat kualitasnya. Contoh skill yang sering cocok buat pon. Kerajinan seni detail, desain, musik, dekor, craft. Skill teknis, editing, mekanik, tata boga. Skill komunikasi terarah, public speaking yang tenang, negosiasi, menulis. Skill manajemen dan pengelolaan, administrasi, keuangan, operasional. Pon itu seperti pisau. Semakin sering diasah di satu sisi, semakin tajam. Dan semakin tajam, semakin mahal nilainya. Jadi kalau kamu pon dan merasa, kok hasilku gini-gini aja, mungkin kamu belum sampai fase matang. Teruskan. Itu jalur rejekimu. 3. Jalur relasi yang dirawat. Rejeki pon sering datang lewat orang. Ini yang sering paling nggak disadari orang pon. Kamu mungkin merasa introvert, pendiam, atau nggak suka rame. Tapi uniknya, rejeki pon sangat sering datang dari relasi yang sehat. Bukan berarti kamu harus jadi social butterfly. Bukan. Tapi pon itu punya kekuatan sosial yang halus. Mereka dipercaya. Mereka dikenang. Mereka direkomendasikan. Kadang kamu cuma membantu seseorang sekali. Tapi orang itu mengingat kamu bertahun-tahun. Lalu ketika ada peluang,
yang kepikiran pertama adalah kamu. Itu jalur rejeki pon. Rejeki yang diantarkan orang karena reputasi baikmu. Bentuk relasi yang jadi pintu rejeki. Partner kerja yang cocok. Komunitas yang sefrekuensi. Teman lama yang kamu jaga baiknya. Networking yang kamu rawat pelan-pelan. Orang pon sering meremehkan ini. Mereka berpikir relasi itu cuma urusan sosial. Padahal untuk pon, relasi itu urat nadi rejeki. Satu hubungan yang kamu rawat bisa jadi jalan yang membuka 10 kesempatan. Kata kuncinya, silaturahmi yang tulus dan konsisten. Pon gak perlu banyak teman, tapi perlu teman yang tepat. 4. Jalur, menjadi penjaga kestabilan. Rejeki besar pon datang saat mereka jadi pilar. Ada satu jalur lagi yang sering ngikut di 3 jalur tadi. Pon itu punya rejeki besar ketika mereka jadi penjaga kestabilan dalam suatu sistem. Maksudnya, pon cocok jadi orang kepercayaan, pengelola yang rapi, penjaga ritme tim, pemegang tanggung jawab jangka panjang. Dalam keluarga, pon sering jadi pilar yang menenangkan. Dalam kerja, pon sering jadi orang yang diandalkan, walau nggak banyak ngomong. Dalam bisnis, pon sering jadi pengatur yang bikin semuanya jalan. Dan saat kamu berada di peran pilar ini, rejeki juga ikut naik, karena nilai kamu makin jelas. Tanpamu, sistem jadi goyah. Kesimpulan bagian 3. Jalan rejeki utama weton pon itu mengalir lewat pelayanan yang bermanfaat, skill yang diperdalam sampai matang, relasi yang dirawat dengan tulus, dan peran sebagai penjaga kestabilan. Kalau kamu pon, coba cek hidupmu. Kamu selama ini paling nyala di jalur yang mana? Karena biasanya, disitulah rejekimu sedang menunggu kamu sadar dan serius menjalaninya. 4. Tantangan weton pon yang menghambat aliran rejeki. Setiap weton punya sisi terang dan sisi ujian. Kalau sisi terangnya weton pon adalah tenang, stabil, dan kuat dalam proses, maka ujiannya juga biasanya datang dari ketenangan itu sendiri. Banyak orang pon gak sadar, bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena ada pola batin dan kebiasaan kecil yang pelan-pelan menghambat aliran rejeki. Nah, di bagian ini kita bahas tantangan paling umum yang sering bikin rejeki pon seret. Padahal pintunya sebenarnya sudah dekat. 1. Terlalu menahan diri, kebanyakan nunggu waktu yang sempurna. Orang pon itu terkenal penuh pertimbangan. Mereka nggak suka asal langkah. Ini bagus, tapi sering berubah jadi jebakan. Terlalu lama menunggu siap. Ciri-cirinya, banyak mikir sebelum mulai. Takut salah langkah. Takut bikin kecewa orang. Merasa, belum waktunya, terus. Akhirnya peluang lewat duluan. Padahal, dalam banyak hal, rejeki itu datang bukan ketika kamu siap sempurna, tapi ketika kamu mulai sambil belajar. Buat pon, tantangan ini terasa halus. Mereka jarang merasa takut secara sadar. Justru yang muncul adalah alasan yang terdengar logis. Nanti kalau udah lebih matang, aku cari momen yang pas aja, aku tunggu situasi lebih aman. Kalau kamu pon, coba cek. Berapa banyak hal yang kamu tunda bukan karena nggak bisa, tapi karena kamu terlalu ingin semuanya rapi dulu? Solusinya sederhana tapi penting. Bikin batas waktu untuk keputusan. Misalnya, aku kasih diriku 3 hari untuk mikir, habis itu jalan. Karena pon butuh rem kecil untuk berhenti overthinking dan mulai bergerak. 2. Terlalu loyal, bertahan di tempat yang salah karena nggak enak. Ini ujian klasik orang pon. Pon itu setia. Mereka kalau sudah nyaman, bisa tahan lama banget. Mereka juga punya hati yang lembut, nggak tega ninggalin orang atau situasi. Tapi di sisi lain, kesetiaan ini sering bikin pon terjebak dalam kondisi yang sudah tidak sehat. Contohnya, bertahan di kerjaan yang nggak berkembang. Bertahan di relasi yang hanya menguras energi. Bertahan di bisnis komunitas yang nggak menghargai kontribusi. Terus jadi penopang, tapi lupa ditopang balik. Pon sering berpikir, ya udahlah, sabar aja, kasian kalau aku pergi, takut dibilang gak setia. Padahal, kesetiaan itu mulia kalau balasannya juga sehat. Kalau kamu memberi terus tapi makin lama kamu merasa kecil,
lelah, dan kehilangan arah, itu tanda kamu bukan lagi berproses, tapi berkorban tanpa tumbuh. Solusinya, belajar bedakan, tahan proses, dan tahan kesalahan. Tahan proses itu berkembang pelan tapi naik. Tahan kesalahan itu diam di tempat sambil habis pelan-pelan. 3. Meremehkan diri, merasa biasa padahal berharga. Karena orang pon cenderung kalem dan gak suka pamer, mereka sering gak lihat nilai dirinya sendiri. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu biasa. Padahal orang lain sering melihat pon sebagai sosok penting. Ciri-ciri meremehkan diri. Sulit menerima pujian. Merasa kurang layak dibanding orang lain. Menganggap skillnya pas-pasan. Takut jual harga, takut nawarin jasa. Merasa, ya segini aja udah cukup. Kalau pola ini jalan terus, rejeki jadi ketahan. Bukan karena semesta nggak mau memberi, tapi karena batinmu seperti menolak, aku nggak pantas segitu. Padahal rejeki itu juga soal kapasitas menerima. Orang pon perlu sadar, rendah hati itu bagus, tapi jangan sampai jadi mengerdilkan diri. Solusinya, latih diri untuk mengakui kemampuan sendiri. Nggak harus sombong. Cukup jujur, aku memang punya nilai. Aku memang layak dihargai. Karena semakin kamu menghargai dirimu, orang lain pun lebih mudah menghargai kamu, dan rejeki mengikuti penghargaan itu. 4. Terlalu menyerap energi orang. Capek karena jadi tempat sandaran semua orang. Pon itu magnet buat curhat. Mereka sering jadi penenang di keluarga, teman, atau tim kerja. Tapi kalau nggak dijaga, pon bisa kelelahan batin karena terlalu banyak menanggung beban orang lain. Akibatnya, energi habis untuk urusan orang. Fokus ke tujuan sendiri buyar. Rejeki seret karena tenaganya bocor kemana-mana. Pon kadang merasa bersalah kalau menolak. Padahal menjaga batas itu bukan egois, itu self-respect. Solusinya, belajar bilang, iya, dan tidak, dengan seimbang. Kamu boleh membantu, tapi jangan sampai dirimu kosong. Kesimpulan bagian 4. Hambatan rejeki weton pon biasanya bukan berasal dari luar, tapi dari pola halus di dalam. Terlalu lama menahan langkah. Terlalu loyal pada tempat yang salah. Meremehkan nilai diri. Dan terlalu banyak menyerap beban orang. Kalau kamu bisa sadar dan mulai merapikan 4 hal ini, aliran rejekimu biasanya langsung terasa lebih ringan. Karena begitu hambatan batin berkurang, jalan rejeki pon otomatis lebih terbuka. 5 cara mengaktifkan rejeki weton pon mulai hari ini. Oke, setelah kamu paham karakter, pola rejeki, jalur utama, dan tantangannya, sekarang pertanyaannya, terus aku harus mulai dari mana? Bagian ini kita bikin super praktis. Karena orang pon itu sebenarnya nggak butuh teori panjang. Yang dibutuhkan adalah arah kecil yang jelas, lalu dijalani dengan konsisten. Ingat, weton pon itu menangnya di pelan tapi jadi. 1. Temukan jalur rejeki paling nyambung buat kamu. Di bagian 3 kita bahas 3 jalur utama. Pelayanan, pendalaman skill, dan relasi. Sekarang coba refleksi sebentar. Kapan kamu merasa paling hidup dan paling lancar rejekimu? Kalau kamu paling semangat saat membantu orang, berarti jalur pelayananmu kuat. Kalau kamu merasa puas saat mengasah kemampuan dan hasilnya makin bagus, berarti jalur skill MU kuat. Kalau banyak peluang datang dari koneksi dan rekomendasi, berarti jalur relasi MU kuat. Orang pon sering memaksa diri masuk jalur yang ramai atau keren menurut orang, padahal rezekinya justru ada di jalur yang paling selaras sama dirinya. Kuncinya bukan ikut tren, tapi ikut karakter. Mulai dari 1 jalur yang paling dominan dulu. Fokus. Nanti 2 jalur lain akan ngejar mengikuti. 2. Buat ritme kecil yang konsisten, ini senjata paling ampuh pon. Pon itu bukan tipe, gaspol seminggu lalu hilang 3 bulan. Kalau kamu begitu, kamu akan cepat capek dan merasa gagal. Rejeki pon aktif ketika ada ritme. Contoh ritme kecil. Latihan skill 30-60 menit tiap hari. Posting karya jasa 3x seminggu. Belajar 1 topik baru tiap pekan. Menambah 1 relasi sehat tiap bulan.
Evaluasi diri tiap akhir minggu. Ritme kecil ini kelihatannya sepele. Tapi buat Pon, ritme itu seperti alur sungai. Kalau alurnya dijaga, airnya akan terus mengalir. Kalau kamu putus-putus, alurnya kering. Orang Pon gak butuh langkah besar dulu, tapi butuh langkah kecil yang gak putus. 3. Rawat relasi yang sehat, bukan relasi yang ramai. Ini penting banget. Banyak Pon salah sangka, aku nggak jago networking. Padahal networking Pon itu bukan soal banyak kenalan, tapi soal kedalaman hubungan. Mulai dari hal simpel. Balas chat dengan hangat. Tanya kabar orang yang dulu pernah bantu kamu. Hadir di komunitas yang bikin kamu berkembang. Jujur dan konsisten dalam kerja bareng. Jaga nama baik walau nggak dilihat orang. Rejeki Pon sering datang seperti ini. Kamu menolong orang hari ini, lalu beberapa bulan atau tahun kemudian, kesempatan besar datang lewat orang itu. Pon itu investasi sosial jangka panjang. Jadi jangan malas silaturahmi. Itu bukan sekadar sopan santun, itu mesin rejekimu. 4. Kurangi energi bocor yang bikin rejeki seret. Orang Pon sering habis tenaga bukan karena kerjaan, tapi karena kebanyakan mikirin orang. Terlalu sering menolong tanpa batas. Memendam beban sendirian. Bertahan di situasi yang menguras. Kalau energimu bocor, rejeki jadi seret karena kamu sendiri nggak punya tenaga untuk menjemputnya. Mulai latihan batas sehat. Bantu orang, tapi tetap jaga waktu tenaga. Berani bilang, aku nggak bisa sekarang. Pilih lingkungan yang menghargai kamu. Tidur cukup dan rawat tubuh. Ini serius, energi fisik pengaruh ke energi rejeki. Buat orang Pon, menjaga energi itu bukan mewah, itu syarat rejeki lancar. 5. Latih diri untuk merasa pantas menerima rejeki. Ini step batin yang sering dilupakan. Pon cenderung rendah hati dan sungkan. Bagus, tapi kadang jadi penghambat. Coba perhatikan pikiranmu saat dapat peluang besar. Aku nggak enak kalau dapat segini. Kayaknya aku belum layak. Takut dibilang ambisius. Kalau itu sering muncul, berarti kamu perlu melatih penerimaan. Caranya, akui pencapaianmu sekecil apapun. Biasakan menerima pujian tanpa menolak. Pasang harga target yang sesuai nilai kerja. Ingat, rejeki yang kamu terima bisa jadi jalan kamu membantu lebih banyak orang. Rejeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal hati yang siap menampung hasilnya. 6. Pegang prinsip Pon. Stabil dulu, baru besar. Terakhir, tanamkan ini dalam kepala kamu. Rejeki Pon itu tidak selalu cepat, tapi sangat bisa besar dan awet. Kalau hari ini kamu merasa hasilmu belum seberapa, jangan buru-buru pindah jalur. Tanya dulu, apakah aku sudah konsisten di jalur yang tepat? Kalau belum, perbaiki ritmenya dulu. Kalau sudah, tinggal tunggu waktunya matang. Pon itu seperti pohon, akarnya tumbuh dulu lama. Begitu kuat, buahnya akan datang berkali-kali. Kesimpulan bagian 5. Kalau kamu ingin rejeki weton Pon makin aktif mulai hari ini, ingat 6 langkah ini. Pilih jalur paling nyambung. Bangun ritme kecil yang konsisten. Rawat relasi sehat. Tutup energi bocor. Latih diri pantas menerima. Sabar dalam proses stabil. Kalau langkah-langkah ini kamu jalani, pelan-pelan kamu bakal ngerasain sendiri. Rejekimu jadi lebih enteng, lebih terarah, dan lebih klik sama hidupmu. Nah, sedulur kabeh, dari pembahasan tadi kita paham bahwa weton Pon itu bukan nasib pelan, tapi jalur rejeki yang khas, mengalir lewat manfaat, ketekunan, dan relasi yang dirawat. Jadi kalau selama ini kamu merasa rejekimu seret, mungkin bukan karena kamu kurang mampu, bisa jadi kamu belum berada di jalan yang paling selaras dengan wetonmu. Coba praktikkan pelan-pelan lalu ceritakan di komentar. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang weton, pitutur Jawa, dan cara membaca energi rejeki sehari-hari, mampir ya ke Gria Kejawen. Share juga video ini ke keluarga atau teman yang wetonnya Pon. Siapa tahu jadi pencerahan buat mereka. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga, aku Pon.
Biar kita saling sapa dan doakan. Matur nuwun wis nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Nusantara.